A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimallahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fit dharain amin ya rabbal alamin. Babul i'tikafi. Babul i'tikafi utawi iki bab mertelake i'tikaf. Bab ini menerangkan tentang i'tikaf. Sunnah wa inna ma yasihu inna wa bil masjidil muslimu ba'da an sawa. Sunnah dan sunnatake apa i'tikaf. Sunnah dan sunnatake apa i'tikaf. Wa inama yasihu angin pestine sah apa i'tikaf. Inna wa lamun niat bil masjidi ing dalam masjid. Sapa al muslimu wong muslim tapi niati niku wau ba'da insawa ing dalam sause oleh netep sapa muslim laulah dotan wa sunna yauman yakmulu wa jami'un wa bisyami afdalu. Laulah dotan senajan sediluk nawi lengkap laulah dotan senajan anane sawa iku kang sediluk. Wa sunnalan den sunnatake bil apa i'tikaf yauman ing dalam sedina yakmulu kang sampurna apa yaum wa jami'un lan utawi i'tikaf ing dalam masjid jami' wa bisyami lan kelawan sertane poso iku afdalu luweh utama apa i'tikaf ing dalam masjid jami' lan bisyam. Terus niki sak mangke bahas tentang i'tikaf. I'tikaf ini merupakan perkara yang disunnahkan, sunnah. Wa innama yasihu innawa bil masjidil muslimu ba'da insawa laulahdatan. Sah dikatakan sebagai i'tikaf itu ketika seorang muslim sudah menempat di masjid walaupun cuma sebentar dan kemudian dia niat melaksanakan i'tikaf. Jadi wong iki sing bedane adalah niat. Sampean meneng nang masjid tapi lek niat i'tikaf ya oleh ganjaran i'tikaf. Lek ora niat ya ora oleh ganjaran. Iki sing sering kali didhawuhno bedane wong alim ora wong alim ya ngene. Wong alim mlebu masjid turu oleh ganjaran gara-gara niat i'tikaf. Jadi kayak sampean mancikno sikil nang masjid langsung aja lali nawaitul i'tikafah. Nawaitul i'tikafah sunnatan lillahi ta'ala. Contoh misal niatnya seperti itu. Pun laulah dotan. Jadi syaratnya bisa dikatakan i'tikaf itu harus berdiam. Sampean itu kudu menetap sebentar walaupun cuma sebentar. Tapi kalau sampean cuma lewat itu namanya bukan berdiam. Enggak bisa diniati untuk i'tikaf kalau sampean cuma sekedar lewat, harus diam. Jadi sampean sambil niat itu sambil diam. Nah itu i'tikaf gitu. Pun ya Allah ya Rabbi ya Karim wa sunnah yauman yakmulu, disunnahkan untuk i'tikaf sehari penuh dan wajami'un wa bisyami afdalu. Lebih baiknya yang namanya i'tikaf itu bukan di masjid-masjid biasa, tapi masjid-masjid yang dijadikan tempat Jumatan. Biasa disebut dengan masjid jami'. Ya, wa bisyami afdalu, apalagi dalam kondisi puasa. Ya, baik puasa sunnah atau bahkan puasa fardu. Seperti yang kita ketahui nanti sangat dianjurkan untuk melaksanakan yang namanya i'tikaf di 10 hari 10 malam terakhir bulan Ramadan. Pun wa abtalu inna darat awali bil wat'i wal lamsi ma'al inzali labi khurujin minhu bin nisyani aw li qada'i hajatil insani. Wa abtalu lan padha ngukumi batal sapa ulama ing iktikaf
lan padha ngukumi batal sapa ulama ing iktikaf. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Inna daro lamun nadar sapa sahas at-tawaliya ing nuli-nuli bil wat'i batal taluke teng abtalu ngriku nggih bil wat'i sebab wati utawa jima bil wat'i sebab wati utawa jima wal lamsi lan kelawan nyekel atau kelawan jempok atau nyekel mal inzali sertane metu mani mal inzali sertane metu mani. Jadi para ulama menghukumi batal terhadap iktikaf tatkala seseorang itu nadar iktikaf yang sifat nadarnya itu tawali. Tawali itu niatnya bukan hanya sekedar iktikaf ngono mboten, tapi ditentukan waktunya. Aku nadar iktikaf contoh nggih. Aku nadar iktikaf selama 10 hari. 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan besok. Berarti itu namanya nadar yang tawali. Nadar iktikafnya itu berturut-turut, terus-menerus. Maka kalau seperti itu akan memutuskan tawalinya gara-gara sebab wati atau melakukan yang namanya jima. Walam simal inzali menyentuh besertaan dengan sampai keluar mani itu juga nanti akan menyebabkan batalnya i'tikaf. Menyebabkan batalnya i'tikaf. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Tapi dikatakan batal itu untuk yang sudah yang akan datang. Ya katakan baru dapat 5 hari, marono kok wis kepingin ambek bojone. Maka kalau seperti itu gara-gara dia melakukan wati bersama dengan istrinya, dia dapat 5 hari baru padahal masih dapat 5 hari. Maka kalau seperti itu tengriki ingin akan wal murad butlanu bin nisbah lil mustaqbal. Batalnya itu dinisbatkan kepada waktu yang tersisa, waktu yang masih akan datang. Amal madi minhu qabla hudusil mubtil fahuwa musabun alaihi. Adapun yang sudah terlewat iku wis oleh ganjarane. Pun ya Allah ya Rabbi ya Karim. Wis oleh ganjarane. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Lah terus bagaimana? Nanti berarti kalau dia kan nadarnya kan tawali harus terus menerus. Kalau berarti dihukumi batal tawalinya atau terus menerusnya kontinunya berarti nanti dia wajib untuk mengulangi kembali. Misal kalau ada orang nadar, aku nadar iktikaf selama 10 hari. Baru dapat 5 hari kemudian kok dekne pengen ambek bojone, semisal seperti itu. Akhirnya kan kalau seperti itu hukum iktikafnya dihukumi batal. Bahkan bukan hanya dihukumi batal, dia dianggap wajib untuk mengulang dari awal iktikafnya ben oleh 10 dino. Bon. Labi khurujin minhu bin nisyani auli qada'i hajatil insani. Labi khurujin ora batal sebab metu minhu saking masjid bin nisyani sebab lali auli qada'i hajatil insani utawa krana nekani hajate menungso. Iktikafnya tidak dihukumi batal ketika seseorang itu keluar dari masjid karena lali. Moro-moro kok lali ketok kancane lali akhirnya jagung ngono kailingan oh iya sih mau mari nadar iktikaf balik mana mboten masalah tidak dihukumi batal. Auli qadhi hajatil insani juga tidak batal gara-gara sampean pulang dengan tujuan untuk membuang hajat. Itu ora batal. Ya. Umpama nang masjid ora enek WC-ne ngono semisal. Ndak batal. Nek wis ana WC-ne ya ngisi nang WC masjid kono wae, Pak. Penak daripada nang omah biasanya nek mulih iki akeh penghalange engko suwe-suwe ora iso balik engko sing esuk. Au maradin syaqqa ma'al muqami wal haidi wal husli min ihtilami. Au maradin utawa lara syaqqa kang masyaqqat ma'al muqami sertane meneng utawa netep ma'al muqami sertane netep ing masjid wal haidi lan haid wal husli lan adus min ihtilami saking
arahe ngipi metu mani, saking arahe ngipi metu mani. Juga nanti kontinunya i'tikaf tidak terputus gara-gara seseorang itu mengalami sakit yang dianggap berat bagi dia untuk melanjutkan menetap di masjid, ya. Contohnya semisal mawon i'tikaf selama 10 hari baru dapat 5 hari kok marono kondisi dia itu gak enak badan, loro. Otomatis tapi nang kene dihukumi tidak memutus itu boleh pulang bahasane ngoten nggih. Boleh pulang dan tidak dihukumi membatalkan terhadap kontinunya iktikafnya dia itu kalau sekiranya sakitnya itu dianggap sulit kalau dia melanjutkan menetap diri di masjid. Contohnya gara-gara memang semisal sakitnya itu murus, sakitnya itu terus, sakitnya pipis terus. Ini nek diterus nang masjid ya rada bahaya. Utawa karena kondisi sakitnya itu membutuhkan kepada seseorang yang merawat dia. Kan nggak mungkin dirawat di masjid sehingga dibawa pulang nggak apa-apa. Nanti kalau sembuh lanjut lagi tinggal melanjutkan, nggak usah mulai dari awal. Wal haidi begitu juga tidak batal kontinu yang ada di dalam iktikaf ketika gara-gara haid perempuan niat iktikaf 10 hari baru 9 hari meh kurang siji dino lah kok malah haid ya wes nanti setelah haid tinggal nambah 1 kali 1 hari mawon wal husli min ihtilami dan juga mandi karena mimpi keluar mani jadi boleh melakukan atus besar kuwi orang ngarai memutus tatabu atau kontinunya iktikaf wal aklilan mangan wasyurbilan ngombe awil adzan utawa adzan min rotibin saking muadzin kang ajek wal khaufilan wedi min sultanin saking sultan atau pemerintah ya Allah ya Rabbi ya Karim juga tidak batal gara-gara mangan wong mangan dhisik Pak ai bi khurujihi lil akli nggih. Orang i'tikaf kemudian keluar untuk minum, balik nang omahe untuk makan untuk minum enggak masalah, tidak memutuskan tatabuknya i'tikaf ya. Karena napa kan sakjane iso mangan nang masjid ngombe nang masjid. Yang iki diberi alasan walaupun mungkin makan dan minum di masjid, hanya saja terkadang sebagian orang itu sungkan untuk makan dan juga minum di masjid sehingga pulang enggak masalah dan tidak memutus tatabu'nya ya Allah ya Rabbi ya Karim i'tikaf awil adzan min ratibin atau dia punya kesibukan rupane adzan sedangkan dia itu merupakan muadzin ratib muadzin yang ajek muadzin yang sifatnya itu sudah dijadwalkan ya gara-gara dia punya jadwal adzan di masjid sebelah maka kalau seperti itu iktikafnya dia di masjid yang sedang dia tempati iktikaf itu tidak batal, tidak terputus tatabuknya gara-gara dia keluar untuk melaksanakan adzan di masjid yang lainnya yang mana dia itu sudah dijadwalkan. Wal khaufi min sultani takut keluar dari masjid itu gara-gara takut kepada sultan atau kepada orang yang dolim itu juga tidak memutuskan terhadap tatabuknya i'tikaf. Pun iki rada angel iki. Kitabul haji wal umrati ini. Kitabul haji wal umrati kitabul haji utaiki bab mertelake haji wal umrati lan umrah sanab bilang kitabul haji utaiki bab mertelake haji wal umrati lan haji. Al hajju fardun wa kadzakal umrah lam yajiba fil umri ghaira marrah. Al haji utai haji iku fardun wajib wa kadzakalan iku kaya mengkono-mengkono madkur minal haji al umratu utawi umrah lam yajibah ora wajib apa karone haji lan umrah fil umri ing dalam sak umur ghaira marratin liyane sepisan yang namanya haji yang namanya umrah itu tidak wajib di dalam seumur kecuali hanya 1 kali. Jadi awak dhewe wajib ngelakoni sing jenenge umrah atau haji minimal 1 kali.
Nah, tapi ini wa innama yalzamu ketentuan kewajiban haji dan juga umrah itu ketika kapan? Wa innama yalzamu hurran muslima kulli fadasti ta'atin li kulli ma yahtaju min ma'kulin au masyrubi ila ruju'ihi wa min markubi. Wa innama yalzamu ang mestine wajib apa kulun minal haji wal umrah. Innama yalzamu ang mestine ya Allah ya Rabbi ya Karim wajib apa haji lan umrah kulunal haji wal umrah wajib itu huran ing wong kang merdeka musliman kang muslim kulifa kang mukallaf das titaatin kang duweni kebangkat likul lima kedue saben-saben barang yahtaju kang butuh sapa hur muslim niku hurran musliman ing mah yahtaju kang butuh sapa hurran musliman ing ma min makulen saking panganan au masyrubun atau inuman ila ruju'i tumeka maring baline hurrin muslimin wa min markubin lan saking tunggangan lako kang patut lako bihi bisyarti amnit turuki wa yumkinul masiru fi waqtin baki lako kang patut apa markub lako kang patut apa markub patut bihi kelawan hurrin muslimin bisyarti amnit turuki kelawan syarat yo iku aman atau sentosa ing dalem pira-pira dalan kelawan syarat yaiku aman atau sentosa ing dalem pira-pira dalan wa yumkinu lan kongang apa almasiru lumaku fi waktin ing dalam waktu bagia kang isih keri apa waktin bon. Dados teng mriki dilanjutaken kewajiban haji dan juga umroh itu hanya dibebankan kepada orang yang merdeka, yang muslim, yang mukallaf, yang sudah memiliki kemampuan atas segala biaya yang dia butuhkan baik berupa makanan, minuman hingga dia kembali untuk dirinya sendiri dan untuk keluarga yang ditinggal. Semuanya itu wajib dia mampui duwe ragate. Bahkan bukan hanya itu, wamin markubin lakobihi, dia juga memiliki kendaraan yang patut untuk dia. Kalau zaman dahulu ya numpak ono sing mlaku, ono sing numpak unta, ono sing nek zaman biyen rada canggih maneh mendukur gawe kapal. Iya toh, gawe kapal. Lah saiki wis cepet nek gawe kapal biyen Indonesia 2 sampai 3 bulan. Sing jenenge haji karo umroh itu. Nah, saiki wis budal wis 12 jam wis tutuk Pak, pokoke gak transit. 12 jam langsung tutuk. Itu jenenge markup tunggangan atau kendaraan. Tapi syaratnya niki bisyarti amnit turuki, dengan syarat dia aman di jalannya. Zaman biyen kan karena perjalanannya melalui darat ataupun melalui laut. Apalagi zaman dahulu itu masih sangat sepi. Jadi kemungkinan jalannya tidak aman itu masih cukup besar. Zaman saiki itu insyaallah ya cukup besar lah tingkat keamanannya insyaallah aman. Wa yumkinul masiru fi waqtin baqi, dan mungkin untuk berjalan di waktu yang tersisa. Mungkin berjalan di waktu yang tersisa ini maksudnya ngeten. Lek zaman biyen, Pak, sampean menuju Mekah, teko Jawa nang Mekah, itu butuh waktu sing jenenge saulan. Jadi contoh umpama ngene. Dicontohkan semisal modal untuk berangkat haji pada zaman dahulu adalah 30 juta, contoh mawon. Modal haji butuh duit 30 juta. Kalau sampean memiliki uang 30 juta, itu dilihat dulu. Kira-kira ada waktu yang cukup mboten untuk sampean menempuh perjalanan ke Mekah. Katakan sampean baru punya uang 30 juta dan waktunya sampean ke Mekah itu masih tersisa 1 bulan. Berarti kan cukup untuk melakukan perjalanan ke Mekah. Kalau seperti itu wajib. Kalau toh andaikan ini zaman kapal biyen. Sampean punya uang modal 30 juta cukup untuk
membayar cukup untuk digunakan berangkat haji naik kapal. Tapi sisa waktunya itu cuma 15 hari. Nah, sisa waktunya 15 hari. Menuju Mekah sisa waktunya cuma 15 hari. Sing sekira sampean itu nanti ya bisa sampai ke Mekah, tapi sekiranya kudu mumebut. Maka kalau seperti itu tidak dihukumi wajib untuk haji. Ya. Jadi niku maksudnya imkanul masir, cara bahasa tentang Fathul Qarib panjenengan ngaten imkanul masir. Mungkin untuk berjalan. Lek saiki ngono wis wong pokoke duwe dhuwit ngono, Pak. Haji ambek umroh wis langsung numpak wis aman. Pun niku membahas masalah orang-orang yang kewajiban untuk haji. Arkanuhul ihramu bin niyati kif ba'da zawali tis'i itu urrif. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, kayaknya lek kifi ngono ya. Arkanuhul ihramu bin niyati kifi. Ya ora iso ya kif ngono ae. Ba'da zawali tis'i itu urrif. Ya Allah arkanuhu ta pira-pira rukune haji. Arkanuhu ta pira-pira rukune haji iku al ihramu ihram. Bin niyati kelawan niat kif wukufa sapa sira. Kif wukuf sapa sira ba'da zawali tis'in dalam sause lingsire tanggal 9 Dzulhijjah. Dalam sause lingsire tanggal 9 Dzulhijjah. Itu urif ing dalam nalikane den weruhi. Dalam nalikane den weruhi apa zawali tis'i ing dalam Arafah. Ngoten dimaknani lengkap. Ing dalam nalikane den weruhi apa zawalit tis'i pinggire niku zawalit tis'i ing dalem Arafah wa tafa bil Ka'bati sab'an wa sa'a minas safa li marwatin musabbi'ah wa tafa lan tawaf sapa sahas bil Ka'bati ing dalem Ka'bah sab'an kelawan ping 7 wa sa'alan sa'i sapa sahas sapa haji sami mawon minas safa saking bukit safa li marwata maring Marwah di marwata maring marwah musabian hale ngaping pitoni summa azil sya'ron salasan nazrah wa masiwal wukufi ruknul umrah summa azil nuli ngilangono sapa sira sya'ron ing rambut salasan kang telu apa sya'ron nazrahu ngoten asli nazrahu ngersakake ingsun ing kidike sya'ar ngersakake ingsun ing kidike sya'ar paling sedikitnya 3. Wa matawi rukun siwal wukuf kang sakliyane wukuf iku ruknul umrati dadi rukune umrah. Ruknul umrati dadi rukune umrah, dadi rukune haji ku nang mriki dingendikaken yang pertama adalah ihram dengan niat ya. Ihramnya nanti harus ya Allah ihramnya itu harus dari mikot ya mikot zamani dan juga mikot makani. Ya Allah ya Rabbi ya Karim ihramnya tentunya itu menggunakan niat. Niat itu menggunakan hati dan sunnah diucapkan pakai talafut ya. Nyatin nawaitul contoh mawon contohnya dengan iki nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Saya dalam hati nggih bisa mengucapkan seperti itu. Jadi nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Itu niatnya ihram. Terus yang nomor 2 qif yaitu wukuf ba'da zawali tis'i itu urif setelah tergelincirnya matahari pada tanggal 9 Dzulhijjah di Arafah. Wukuf di Arafah wa tafa bil Ka'bati sab'an. Kemudian tawaf di Ka'bah 7 kali. Wa sa'a minas safa li marwata musabbi'a. Dan kemudian berjalan dari Safa menuju Marwah 7 kali. Ya, sa'i di antara Safa dan juga Marwah 7 kali. Terakhir summa azil sya'ran salasan nazrah. Kemudian tahallul dengan menghilangkan 3 helai rambut paling minimalnya. Wa masiwal wukufi ruknul umrah
Semuanya tadi itu juga termasuk jadi rukunnya umroh kecuali wukuf. Wukuf di Arafah. Mulane wonten hadis yang dikatakan al-hajju Arafah. Yang namanya haji itu paling intinya adalah di Arafah. Lagi ingin bahas masalah haji ilegal atau haji legal itu memang yang sulit nanti itu ya di Arafahnya itu. Bon. Wadamu jabirun liwajibati awwaluhal ihramu min miqati. Wadamu utawi dam. Dam niku kadang dimaknani denda. Wadamu utawi dam iku jabiratun. Iku jabirun. Iku jabirun kang nambeli. Iku jabirun kang nambeli liwajibatin maring pira-pira kewajiban haji. Allah ya Rabbi ya Karim. Awaluha jadi nang haji niku ana wajibat, ana rukun. Kalau rukun enggak dilaksanakan, maka ibadah nusuknya tidak sah. Kalau wajibatul haji dan wajibatul umroh, kalau tidak dilaksanakan, maka tetap sah tapi membayar dam. Napa mawon? Awalul ihramu min miqati. Awalul tawi kawitane wajibat iku ihram min miqatin saking miqat. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Nggih. Jadi yang paling pertama ini dan yang ini yang paling sering dilanggar yaitu ihram dari miqat. Jadi wong iku ihram iku kudu ana panggone dhewe-dhewe. Terutama dikatakan tentang kitab-kitab niku orang masuk tanah haram kalau dengan tujuan ingin melaksanakan yang namanya umroh ataupun haji maka harus memasuki dalam keadaan ihram di beberapa tempat yang sudah ditentukan ya, sehingga kalau sampai ini dilewati tanpa ihram langsung nanti wajib bayar dam. Lah kebanyakan dari kita itu kayak ngono, Pak. Jangankan haji, mungkin kalau haji berat ya. Umrah itu loh kayak gitu. Orang-orangnya kurang tahu. Jadi harusnya kalau katakan turun di bandara itu nanti sudah wajib untuk sing jenenge niat ihram dari miqat di bandara. Lah, kebanyakan orang kayak ngono. Mlebu dhisik nang hotel, baru teko hotel marang ngono niat ihram, metu teko tanah haram dhisik marang niat ihram. Jangan seperti itu. Ya, untuk yang pertama kali loh nggih. Kalau posisi sudah mukim di situ kan beda lagi. Ini yang sering dilanggar. Orang diingatkan kalian para ulama seperti halnya masjid itu butuh bahasanya itu disunnahkan butuh terhadap yang namanya penghormatan berupa tahiyatul masjid, salat tahiyatul masjid, maka juga sama yang namanya tanah haram kita juga butuh untuk menghormatinya dengan cara kita itu ihram kalau memang tujuan kita masuk itu untuk melaksanakan ibadah nusuk baik haji ataupun umroh. Pun wal jam'u bainal laili wan nahari bi Arafah warramyu lil jimari. Ya wal jam'u lan ngumpulake bainal laili ing dalam antarane wengi wan nahari lan ing dalam antarane rahina bi Arafah ing dalam Arafah warram yulan balang lil jimari maring pira-pira jumrah juga ini wal jam'u bainal laili wan nahari bi Arafah ini termasuk perkara yang khilaf. Kalau kita mengikuti yang ada dalam kitab Zubatnya hukum jamak zuhur asar dan juga isya maghrib di sini diwajibkan tatkala seseorang itu berada di Arafah. Tapi ada yang mengatakan ini hanya perkara sunnah orang nganti wajib. Bon, ya Allah ya Rabbi ya Karim nadbuddam la wujubuhu ya sunnah untuk membayar dam tidak wajib. Li'anal jam'a bainal laili wan nahar fi Arafah mandub karena jamak di antara mboten melakukan jamak maksudnya mboten melakukan salat jamak
Duhur, asar, maghrib, isya boten. Maksudnya mengumpulkan ya. Mengumpulkan antara malam dan juga siang ya di Arafah itu hanya perkara yang sunnah. Fa yajuzu al-khuruj minha qabla ghurubi syamsi. Maka boleh untuk keluar dari Arafah sebelum terbenamnya matahari. Jadi orang kok wajib nginep sampai siang dan malam ngoten boten. Tapi boleh ini khilaf nggih, kalau di sini wajib untuk mengumpulkan di antara malam dan juga siang di Arafah. Tapi menurut pendapat yang lebih kuat enggak wajib untuk mengumpulkan di antara malam dan juga siang di Arafah itu. Cukup siang mawon semisal itu sudah cukup. Pon waram yulil jimari dan melempar terhadap jumroh. Melempar terhadap beberapa jumroh. Pon. Kalau lanjutakan malih. Ya Allah ya Rabbi ya Karim waram yulil jimari semal mabitu biminan wal jam'i wa akhirus sitti tawaful wada'i semal mabitu nuli nginep semal mabitu nuli nginep bimina ing dalem mina wal jam'ilan ing dalem Musdalifah. Jam ini maknanya Musdalifah wal jam'ilan ing dalem Musdalifah wa akhirus sitti tawi akhire perkara 6 yang sudah terlewat itu tadi ikut tawaful wada'i tawaf wada. Ikut tawaful wada'i tawaf wada. Ya Allah ya Rabbihu ya Karim. Ya Allah ya Rabbihu ya Karim. Pundi wau. Kemudian juga mabit di Mina. Ini juga termasuk wajibatil haji. Wajib Pak di dalam haji untuk menginap di Mina. Terus kita lanjutkan lagi wal jam'i nginep di Musdalifah itu juga wajib. Wa akhir sitti tawaful wada'i juga tawaf wada, tawaf yang dilaksanakan dengan tujuan berpamitan karena hendak pulang atau meninggalkan tanah haram, meninggalkan Mekah. Pun, iku rada angel, tawaf wada iku angel-angel gampang. Karena kan syaratnya tawaf wada itu setelah melaksanakan tawaf harus langsung segera meninggalkan tanah haram, harus segera meninggalkan Mekah. Ngoten lho. Lah ngono iki ya angel-angel gampang. Anggo wis wingi umroh ae yo akhire yo ngelakoni cara bahasa kasarane ngomong sulit enggak melaksanakan tawaf wada akhirnya. Karena apa? Karena kadang bisanya itu di waktu jam sekian melakukan tawafnya, habis itu enggak langsung beranjak dari hotel. Iku ora oleh, wong mari tawaf wada iku ya langsung beranjak dari hotel, balik nang hotel mek gur njupuk koper ngono oleh. Mari tawaf wada ngono turu dhisik nang apa jenenge hotel ora oleh, ngono iki jenenge ora wada ngono kuwi. Pun wa sunnabatul haji summa ya'tamir wal yatajarrad muhrimun wa yattazir. Wa sunnalan den sunnatake apa batul haji ngawiti ing haji summa ya'tamiru nuli umroh sapa sahes wal yatajarrad lan becik meligi ya lan becik meligi ya sapa muhrimun wong kang ihram. Meligi itu melepaskan semua pakaian-pakaiannya, tapi wayat tazir atau fetang yatajarot nggih. Wayat tazir lan jaritan sarungan atau bahasane pakai kain ihram di model sarung nih lho, jaritono sapa muhrim. Terus di sini dikatakan sunnahnya yang baik adalah mengawali haji terlebih dahulu sampai selesai baru kemudian umroh. Itu namanya disebut dengan haji ifrad. Jadi disendiri-sendirikan hajinya sendiri, setelah haji selesai kemudian ihramnya sendiri. Ngriki dikatakan wa hadza huwal musamma bil ifrad. Wa afdalu minat tamattu, itu lebih utama daripada haji tamattu wal qiran dan juga haji qiran. Ini tamara fi sanati, ketika dia itu umroh di tahunnya haji, ya artinya di waktunya haji. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Sedangkan yang namanya haji tamattu wa tamattu
ka ayyuhrima bil umrah wa yafrahu minha summa yunshi'u hajjan min Makkah. Nih loh. Kalau yang namanya haji tamattu yaitu seseorang melaksanakan ihram untuk melaksanakan umroh sampai selesai, kemudian dia summa yunshi'u hajjan min Makkah. Kemudian dia memulai hajinya dari Mekah. Itu namanya tamattu pena. Soalnya nopo? Dia akhirnya mikotnya haji itu tidak dia laksanakan dari mikot makaninya yang seharusnya. Kemudian kalau yang kiron ka ayyuhrima bihi ma'an minal mikot wa ya'malu amalal haji fayahsulani. Jadi kalau yang kiron itu kan maknanya dibarengno. Ini yaitu seseorang itu niat haji dan juga ihram dari mikotnya dan langsung beramal seperti halnya amalnya haji, maka langsung hasil sing jenenge haji ambil umroh. Atau dengan model au yuhrima bi umratin summa yahujja qabla tawaf. Atau seseorang itu ihram dengan umroh, kemudian dia itu langsung masuk ke haji sebelum dia tawaf. Pun ya. Terus inilah prakteknya napa ifrad, tamattu kalian kiron. Nah, yang paling bagus, yang paling sunnah adalah melaksanakan haji ifrad dan juga umroh ifrad sendiri-sendiri kan sendiri-sendiri pun itu harus umrohnya harus akhir ya. Pun nanti hubungannya dengan dam nanti di belakang. Wal yatajarrad muhrimun wa yatazir, dan hendaknya orang yang ihram itu melepaskan segala pakaiannya dan menggunakan jarid. Menggunakan ya kain ihram yang dibuat sarung, itu yang pertama. Wayar tadil bayadho, wayar tadilan serbanono, to selendangono sapa sahas al bayadho ing kain putih. Summa talbiyah nuli sunnah maca talbiyah. Wa ayyatu falan yen tawaf sapa qadimun wong kang teka wal adiyah lan pira-pira donga. Wa yartadil bayadho summa talbiyah wa ayyatu faqadimun wal adiyah. Ya, nanti sunnah untuk menggunakan bagi orang yang muhrim sunnah untuk menggunakan jarid sarung umroh itu ya yang warna putih itu, dan juga memakai irtidak diselendangno ngeten. Menggunakan kain yang putih, disunahkan menggunakan kain yang putih. Sunnah talbiyah, sunnah untuk membaca talbiyah labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, niki lafate talbiyah wa ayyatu faqadimun wal adiyah. Orang yang baru datang itu sunnah untuk melakukan tawaf kudum, tawaf yang dilaksanakan gara-gara baru datang. Wal adiyah, dan hendaknya dia melafatkan beberapa doa-doa yang kewarid dari Kanjeng Nabi. Ya banyak, nanti di buku panduan ada. Contoh di awal kau sunnah baca Bismillah Allahu Akbar Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabik wa wafa'an bi ahdik wa tiba'an di nabi di sunnati nabiyik. Niki wonten sedanten tinggi akan sampean tinggal lihat di buku panduannya, itu biasanya ada. Yarmulu fi salasatin muharwila wal masyu baki sab'atin tamahula. Wal yarmulu melaku banter cepet sop sahas sapa haj fi salasatin ing dalam telung puteran muharwilan hale wong kang melaku cepet wal masyulan lumaku baki sab'atin ing dalam kekerine pitung puteran tamahulan kelawan kendo kelawan santai Jadi sunnah tatkala seseorang itu melaksanakan tawaf selama ya Allah 7 putaran itu dia. 7 putaran itu modele dibagi menjadi 2. Yang pertama, untuk di putaran yang pertama itu sunnahnya berjalan cepat.
3 putaran pertama disunnahkan untuk berjalan agak cepat. Nah, sedangkan wal masyu baqi sab'atin tamahula. Untuk sisanya berarti 4 yang terakhir, 4 putaran yang terakhir itu disunnahkan untuk berjalan secara santai. Itu maksudnya tamahula, kendo, santai. Santai mawon untuk yang 4, yang 3 pertama bandar. Wal ittiba'u fi tawafin yarmulu fihi wa fi sa'yin bihi yuharwilu wal ittiba'u lan sunnah apa nyelempangake ngoten mawon wis. Wal ittiba'u lan sunnah nyelempangake fi tawafin ing dalem tawaf yarmulu kang mlaku cepet. Yarmulu kang mlaku cepet sapa sahaswi ing dalem tawaf wa fi sa'yin lan ing dalem sa'i bihi kelawan sa'i yuharwilu melaku cepet sapa sahas. Jadi dalam disunnahkan untuk dengan model ittiba nyelempang ini ya. Ya, jadi kain ihramnya itu disunnahkan untuk ittiba. Aslinya nggawe sak karepe kamu katene mbok gawe koyo ngene iki. Satu kanan, satu di kiri seperti ini boleh, tapi sunnahnya adalah ittiba. Ittiba itu nyelempang. Nyelempangnya seperti ini loh, Pak. Jadi di cara bahasane teng mriki al ittiba itu bahasane bi ayyu ja'ala wasata ridai tahta mangkibihi al aiman wa tarafaihi ala atiki al aisar wa yakshifu al aiman kada bi ahli syatarah. Di intinya menyelempangkan napa niku jenenge kain ihramnya dari bawah kanan menuju tulang apa ini jenenge? Pundak bagian kiri ya. Selempangkan ke pundak bagian kiri dan ditaruh di bawahnya niki pundaknya kanan. Jadi yang kanan ini kebuka. Itu sunnah di dalam sunnahnya ittiba di dalam tawaf yang mana dia berjalan cepat di dalamnya. Ya. Dan juga di dalam sa'i yang mana dia itu sunnah untuk melaku cepat, berjalan cepat di dalam sa'i tersebut. Pun warok atat tawafi mi wara'il maqam fal hijri fal masjidi iyakun ziham. Warok atat tawafilan sunnah rong rakaat tawaf. Warok atat tawafilan sunnah rong rakaat tawaf mi wara'il maqam saking burine maqam Ibrahim. Mi wara'il maqam saking burine maqam Ibrahim. Fal hijri mongko nuli ing dalem hijir Ismail. Mongko nuli ing dalem hijir Ismail. Fal masjid mongko nuli ing dalem masjid iyakun lamun tinemu apa zihamun desaan sunnah untuk melaksanakan 2 rakaat tawaf dia lakukan di belakangnya makom Ibrahim. Di belakangnya makom Ibrahim. Kemudian juga kalau nggak bisa di belakangnya makom Ibrahim berarti di hijir Ismail. Kalau nggak bisa di hijir Ismail maka minimal nang jerone masjid kuno aja. Ya, nang jerone masjid iyakun ziham. Kalau memang ditemukan yang namanya desaan. Wa matafi wa batafi minan bilaili Arafah wa jam'uhu biha wa bil Musdalifah. Langsung. Oh nggih. Ya tak ngeten bareng. Awat, matur suwun ya, ngapunten. Oh nggih, matur suwun awat. Ngapunten. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Atas ngawat. Wa batafi minan. Wa batalan sunnah apa nginep. Langsung mau fi'il madhi kok. Wa batalan sunnah nginep. Wa batalan sunnah nginep fi mina ing dalem mina. Fi mina ing dalem mina. Fi mina ing dalem mina. Bilaili Arafata. Bilaili Arafata ing dalem wengine dina Arafah. Dalam wengine dina Arafah wa jam'uhu lan sunnah oleh jamak salat sahas
pihak ing dalam Mina wa bil Musdalifah lan ing dalam Musdalifah. Allah ya Rabbi ya Karim. Jadi nanti sunnah untuk nginep nang Mina tatkala di waktu malam harinya Arafah. Wajam biya wabil Musdalifah, sunnah bagi kita nanti untuk menjamak sholat tatkala masih ada di Mina dan juga tatkala masih ada di Musdalifah. Iki bolak-balik diatur nih wong lek jarene orang haji iki masih harus ngerti konsepnya tapi ngono kuwi rada ngambang lek ora dipraktek nih. Tapi ya tetap kita pelajari tenanan ya. Pun ya Allah ya Rabbi ya Karim. Bit wartahil fajran waqif bil masy'ari tad'u wa asri wadiyal muhassari. Bit ingin apa sapa sira wartahil irtahala yartahilu wartahil lan budalano sapa sira fajran ing dalam subuh. Waqif lan mandeka sapa sira bil masy'ari ing dalam masy'aril haram. Bil masy'ari ing dalam masy'aril haram tad'u halin donga sapa sira wa asri lan gancangno niku nyepetno wa asri lan gancangno ta nyepetno sapa sira wadil muhassari ing dalam jurang muhassar wadil muhassari ing dalam wadil muhassar pun bit bil Musdalifah. Nanti nginep nang Musdalifah kemudian wartahil fajron berangkatlah sunnah berangkat setelah subuh ya berangkat setelah subuh ya Allah ya Rabbi ya Karim yan hada wa sunnah wa amanah sunnah bidbiya faqat taqaddama annahu wal wajibat. Jadi sunnahnya nanti setelah nginep nang Musdalifah subuh wis mulai berangkat toh. Waqif bil masy'ari ainat ban ba'darti halika bil masy'aril haram wa huwa jabalun bi akhiril Musdalifah yuqalu lahu qazah. Ya, kalau bisa nanti tatkala sampean perjalanan dari Musdalifah itu nanti sampean berhenti di Masy'aril Haram, berhenti bentar di Masy'aril Haram. Masy'aril Haram itu merupakan nama bagi gunung yang ada di terakhir Musdalifah. Itu di sarahnya kan ada Jabalun Sohirun bi akhiril Musdalifah yuqalu lahu qazah wa huwa minhu. Jadi tatkala kita itu berangkat dari Musdalifah maka ya Allah ya Rabbi ya Karim itu nanti kita disunahkan untuk berhenti di Masy'aril Haram yaitu di Gunung Qazah, gunung yang berada di akhirnya Musdalifah. Sunnah di situ kita berhenti bentar, tujuannya tujuannya adalah untuk berdoa. Tadzakirullaha fihi mustaqbilal baiti ilal isfar ya, kita berzikir kepada Allah dan juga berdoa. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Wa yaksiru min qauli rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi sunnah nanti memperbanyak doa rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa asri wadil muhasari, berjalan cepatlah tatkala kamu melewati lembah jurang. Lembah itu jurang. Lembah jurang muhassar. Lembah jurang muhassar niku teng mriki dikaaken. Lembah jurang muhassar itu merupakan sebuah tempat yang memisahkan antara Musdalifah dan juga Mina. Tempat yang lembahnya mana nih jurang ya. Bahasanya wadi itu jurang atau lembah yang memisahkan antara Musdalifah dan juga Mina. Dinamakan dengan nama Muhassar itu karena dulu sing jenenge gajahnya para ashabul fil yang ingin merobohkan Ka'bah itu husira fihi ay a'ya walam yakdir ala sair. Pas waktu sampai di lembah tersebut para gajahnya Raja Abraha yang ingin menghancurkan Ka'bah itu semuanya runtuh di situ. Dinamakan dengan Muhassar ya. Jadi gajah-gajah para
Raja Abraha itu gak mampu melewati lembah Muhassar, dinamakan dengan lembah Muhassar. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Mana faisanu al isra'u fi hatta yaqta'a ardal wadi. Ya. Makanya nanti disunahkan untuk segera melewati napa jenenge lembah Muhassar tersebut. Karena itu tempat musibah cara bahasa kasar ngomong ngono ya. Itu tempat jatuhnya gajahnya Raja Abraha yang ingin menghancurkan Ka'bah. Ya Allah ya Rabbi ya Karim wa fi minan lil jamratil ula romet bisab iramyatil hasohinan tahid wa fi minan lan ing dalem Mina lil jamrati krana balang jamra lula kang pertama romaita balango sapa sira bisab iramyatin romayatin sab'i romayatin kelawan papat piro-piro kelawan pitu piro-piro balangan lawan pitu piro-piro balangan al-haso balangan al-haso ing krikil romaya langsung mawon mboten bisa romayatil haso kelawan pitu piro-piro balangan krikil hinan tahaita yang dalam nalikane tutuk sapa sira kalau kamu nanti sudah sampai ke Mina jadi ini aslinya paling enak paling pertama sendiri hinan wahinan tahaita. Kalau kamu sudah nyampe di Mina, maka nanti melakukan jumroh ula. Ya, jumroh ula 7 kali lemparan menggunakan batu kerikil. Pun mukabbiran lil kulli waqta talbiyah sumat bahil hadya biha kal udhiyah mukabbiran hale wong kang takbir. Ya Allah ya Rabbi ya Karim mukabbiran hale wong kang takbir lil kulli sertane saben-sabene haso sertane saben-saben krikil waktu lan megoto sapa sira talbiyatan ing wacan talbiyah semetbah nuli beliau sapa sira al hadiah ing hayawan hadyu atau hayawan dendo hayawan dam al hadiah ing hayawan dam biha ing dalem Mina kal udhiyati kaya dene ya Allah hewan kurban kal udhiyati kaya dene hewan kurban ya. Kalau nanti sudah waktunya lempar jumroh 7 kali, lempar jumroh dalam keadaan mukabbiron lil kul, baca bacaan takbir. Bismillahi Allahu Akbar, Bismillahi Allahu Akbar. Seperti itu nanti. Bacanya ya setiap melempar kerikil baca takbir rupane Bismillahi Allahu Akbar. Waktu talbiyah putuskan bacaan talbiyah itu tatkala sampean sudah mulai melempar. Pun sumat bahil hadiah biha kal udhiyah. Kemudian kalau memang sampean ada kewajiban untuk menyembelih hewan dam, ya maka sembelihlah di situ. Sembelihlah di Mina seperti itu. Yang mana kriteria hayawan dam, hayawan yang denda itu sama seperti halnya hewan udhiyah, hewan kurban. Wahlik biha au qasiran ma'dafni sya'rin wa ba'dahu tawafur rukni wahlik lan nyukura sapa sira biha ing dalem Mina au qasiran utawa nyendako temen sapa sira ma'dafni sya'rin sertane mendem ing rambut wa ba'dahu lan ing dalem sausi lan iku ing dalem sausi halqi tawaf rukun tawaf rukun wa ba'da yaumil aidi. Pun saatnya. Tadi wahlik biha nanti sudah mulai melakukan yang namanya mencukur rambut ya berarti ini kita halul nih rangkanya. Ya Allah ya Rabbi ya Karim ayyuhadz zakar ba'da dzabhi lil haji li ajli ayyakuna al hadyu waqi'an 'anis sya'ri wal bashari. Allah ya Rabbi ya Karim biha ay bimina mencukur rambut atau
memangkas saja. Jadi kalau halku itu sampai ngepok, kalau taksir itu hanya dipotong saja. Ma'dafni sya'rin, nanti disunahkan untuk memendamkan rambutnya. Ya karena memang secara globalnya memang seperti itu ya. Setiap yang terpotong dan yang terputus dari tubuh kita itu nanti disunahkan untuk dipendam. Kuku ya, jenis sunahnya dipendam. Rambut, habis potong rambut nanti sunahnya juga dipendam. Tujuannya untuk memuliakan. Ben ora kok keleleran, rambutnya keleleran diinjak-injaki. Tengeriku ngoten. Allah ya Rabbi ya Karim. Dan secara khusus orang yang haji itu lebih disunahkan lagi. Wa ba'dahu tawafur rukni, dan setelah itu yakni setelah mencukur itu melaksanakan tawaf rukun atau biasa disebut dengan tawaf ifadah atau tawaf ziarah. Kemudian semayas ba'dahu sa'yal haji ilam yakun sa'a ba'da tawafil qudum. Kemudian dia melakukan sa'inya haji kalau memang dia belum sa'i setelah tawaf qudum. Wa ba'da yaumil idi lizawali tarmil jimarol kulla bitawali. Wa ba'da yaumil idi lan ing dalam sause dina riyaya, ing dalam sause dina riyaya lizawali ing dalam sause lingsire sames, zawali karena zawali ing dalam sause lingsire sames. Tarmi balang sapa sira, tarmi balang sapa sira lil al-jimar ing pira-pira jumrah, al-jimar ing pira-pira jumrah al-kullah. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, al-kullah ing sekabehane, al-kullah ing sekabehane, al-kullah ing sekabehane bitawali kelawan nuli-nuli, bitawali kelawan nuli-nuli. Setelah itu, setelah hari raya Idul Adha, ya setelah Idul Adha haji, Pak, haji Idul Adha tuh. Setelah hari Idul Adha, yakni lebih tepatnya setelah lingsire sames, berarti setelah duhur, nanti melempar jumroh yang lainnya, jumroh yang tersisa. Tarmi al-jimar al-kulla bitawali, yakni annahu yadkhulu rama kulla yaumin min ayyamit tasyrik as-salasah ba'da yaumil id bizawali syamsihi wa annahu yustahabu mualatur ramyi fiha. Pun tados teng mriki ding ngendikaaken nggih. Tados teng mriki ding ngendikaaken sunnah nanti menyempurnakan jumrohnya yaitu setelah hari raya Idul Adha. Maksudnya adalah melemparkan jumrohnya itu di setiap hari dari beberapa hari tasyrik. Bendino tasyrik niku melempar sing jenenge jumroh. Ya. Setelah tergelincirnya matahari, dan sunnah untuk melangsungkan menyelesaikan sing jenenge umroh iku mang kok umroh niku lho jumrohnya itu sunnah untuk mualah langsung diselesaikan. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, bisnaini min halkin wa ramyin nahri awit tawafi halaqal muddufri. Bisnaini sebab rong perkara min halkin bene saking nyukur waram yin nahri lan balang jumroh ing dalam dina riyaya, balang jumroh ing dalam dina riyaya awit tawaf halal mongko halal apa kol mudufri ngetoki kuku wal halku wal lubsu wa saydun wa yubah bisa lisin watun wa aktun wa nikah wal halkulan nyukur, ya mencukur rambut, wal lubsulan nganggo ing
barang kang jahitan, walubsu lan nganggo ing barang kang jahitan, wasaitun lan hayawan beburon, wa yubahu lan den menangake bisa lisin kawan sebab perkara kang nomor telu apa watun wati wa aktun lan akad wa nikahun lan nikah. Bon, jadi ini mulai membahas yang jenenge tahallul pertama dan juga tahallul kedua. Bisnaini min halqin wa ramyin nahri awit tawafi halaqal mudufri. Artinya adalah ketika seseorang yang haji itu sudah melaksanakan dua hal dari tiga perkara, yakni antara mencukur, melempar jumroh di hari nahar, dan melaksanakan tawaf, halalahu al-muharramat ma'adan nikah wal wa muqaddimatihi. Maka dia sudah halal untuk melaksanakan segala hal-hal yang dilarang dalam haji, kecuali cuma babakan wati dan juga nikah. Itu toh yang masih belum boleh. Tapi faidah fa'ala as-salis, kalau dia sudah melakukan yang nomor 3, ya berarti dia sudah tahallul yang kedua, berarti boleh untuk melakukan semuanya. Pun Allah ya Rabbihu ya Karim, ya wal halqu wal lubsu wasaidun. Semuanya ini boleh kecuali yang nikah. Kalau nikah itu bagi orang yang haji harus ya Allah, harus selesainya tahallul yang kedua. Tahallul yang kedua, 3 iku mang lak perkara sing anune yang bisa digunakan sebagai tahallul itu tadi. Bon, mulana nang ngriki dingentekaken 3 perkara itu tadi adalah al-halq awit taksir, mencukur rambut, warramyu, membalang jumrah, dan juga tawaf ifadah. Kalau orang tahallul pertamanya itu dengan cara membalang jumrah akobah, kemudian dia itu juga potong rambut, maka kalau seperti itu dia diperbolehkan untuk memotong kuku, menggunakan pakaian-pakaian yang sudah berjahit, minyak wangi, dan hayawan beburon juga nanti boleh. Akan tapi dia nggak boleh wati, nggak boleh bertemu atau bersentuhan tubuh, dan juga tidak boleh akad nikah dulu, ya. Baru faida dhahaba ila Makkah wa tafa tawafal ifadah halalahu jami'ul muharramat. Kalau dia sudah berangkat ke Mekah, kemudian dia melakukan tawaf ifadah, maka halal bagi dia seluruh perkara yang diharamkan karena sudah tahallul yang kedua. Pun wasrab lima tuhibbu ma'a zamzami wa tuf wada'an wad'u bil multazami. Wasrab lan ngombe sapa sira. 5 krono are tujuan tuhibbu kang demen sapa sira ing ma. Tuhibbu kang demen sapa sira ing ma. Kang demen sapa sira ing ma. Undi wau ma'a zamzamin ing banyu zamzam. Watuf lan tawafo sapa sira wadaan kelawan tawaf wada, wad'ulan donga sapa sira bil multazami ing dalam multazam. Pun jadi sunnah nanti untuk meminum air zam-zam dengan tujuan apapun yang kamu mau. Jadi mau zam-zam niku 5 syuribalah. Kamu kepingin kaya, minum air zam-zam. Kamu ya ojo ya tujuannya cuma kaya tok ya Pak. Kowe kepingin ya istilahnya saged nggadani manah sing sae, saged nggadani ngibadah sing istiqomah hingga sampai husnul khotimah, semisal ngono. Himmah sing cara bahasane sing wajib lah bahasane ngoten. Sing rada dhukur titik ono pengen dadi ulama, pengen dadi sing alim tenanan. Karena dingendikaken wonten salah setunggal cerita asmane ulama sinten to, supe punan. Itu ngombe zam-zam niku dengan tujuan ya Allah Gusti kalau ngombe air zam-zam niki kelawan niatan jenengan dadekno kula ing dalam ilmu nahwi kok dene Imam Sibawayh. Jenengan dadekno kula ing dalam ilmu hadis kok dene Imam Bukhari kalian Imam Muslim. Dalam fikih kok dene Imam Syafi'i dan seterusnya. Itu harusnya seperti itu. Jadi tujuannya ojo ndek-ndekan ngono lho, maksudnya ojo barang dunyo, barang sugih, keceme kuwi tok. Ini dadi ulama pisan, dadi wong sing alim pisan, dadi wali pisan ngono lho. Pun.
niku ma'i Zamzam. Jadi ma'u Zamzam niku 5 syuribalah untuk apapun yang kamu jadikan tujuan meminumnya. Watuf wada'an wat ubil multazami, tawaf wada, kemudian wat ubil multazam, berdoalah di napa multazam setelah melaksanakan tawaf wada, karena itu merupakan amakinil mustajabah, tempat-tempat yang diijabahi. Jadi ono makanul istijabah, ono waktul istijabah, ono waktu mustajabah, ono tempat mustajabah. Lah iku padha-padha kita napa bahasane nggih, kita cari ngono lho. Waktu mustajabah contoh misal pas waktu sahur. Kemudian tempat mustajabah contoh di masjid, contoh di makamnya wali. Itu makanul istijabah. Bon. Walazimun limu tamati indamu au qarinin ingkana anhul haramu masafatal qasri wa indal ajzi som min qabli nahrihi salasa ayyam. Allah ya Rabbi ya Karim, sekirang kata walazimun lan iku kang wajib, walazimun lan iku kang wajib limutamatin kedue wong kang haji tamattu. Wong kang haji tamattu damun utawi dam au qarinin utawa kedue wong kang haji kiron, wong kang haji kiron ingkang lamun ana anhu saking omahe kulun min mutamatti au qarin apa al haram tanah haram iku masafatal qasri pelakon kang menangake qasar, pelakon kang menangake ing qasar. Jadi kalau orang yang melaksanakan haji tamattu atau haji kiron itu nanti wajib untuk membayar dam. Wajib membayar dam hewan ya Allah denda. Ingkana anhul haramu, jika memang dia itu antara rumahnya dan juga tanah haram itu masafatal qasri, ada jarak yang memperbolehkan qasar. Pun wa indal ajzi som min nahrihi min qabli nahrihi salasa ayyam, wa indal ajzi lan ing dalem nalikane apes saking dam dalam nalikane apes saking dam soma mongko poso sapa sahas min qabli nahri saking sadurunge dina riyaya Idul Adha sahas, dalam sadurunge dina riyaya Idul Adha sahas salah saayamin ing 3 pira-pira dina wazabatan lan ing 7 dina bidari ing dalam omane sahas, bidarihi ing dalam omane sahas. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Sedangkan kalau nanti nggak mampu bayar damnya, hewan itu ya lumayan larang loh Pak. Tuku wedhus nang kono atau bahkan sapi Jawa hampir nggak ada. Unta larang tenanan. Wedhus itu lek gak salah loh nggih. Lek gak salah itu 5 juta. Jadi haji ku Masya Allah. Nah, dingendikaken kalian para ulama haji ku ana kalane mek bondo tenaga. Kok haji ta? Ngibadah iku ana kalane bondo mek tenaga, ana kalane mek butuh nang bondo, ana kalane butuh nang tenaga lan bondo. Nah iku sing paling abot rupane haji. Haji ku ya butuh tenaga sing kuat, ya butuh nang bondo. Haji melakune puluhan kilometer Pak, lek ceritane Mas Tufal. Jan abot tenan. Ya butuh bondo, ya butuh tenaga. Lho tenanan. Ya haji sangu 10 juta ya kaya apa Pak? Ora cukup tenan. Kudu sangone kudu akeh. Akeh tenan. Wong lek kena dam-dam ngene. Waduh, tambah repot maneh. Pun. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Tatkala seseorang itu tidak mampu untuk membayar damnya, maka kalau seperti itu dia berpuasa selama 10 hari. Yaitu dibagi yang 3 hari sebelum hari raya Idul Adha, posisi masih berada di Mekah, dan yang 7 hari dia berpuasa ketika dia sudah di rumah. Wal yahtalil wasab'atan fi darihi wal yahtalil
li fauti waqfatin fi umratin amil waliyah talilan umroh sapa lan tahallul sapa muhrim bil haji waliyah talilan tahallul sapa muhrim bil haji li fauti waqfatin krana pote wukuf ing dalem Arafah krana pote wukuf dalam Arafah bi umratin amil bi umratin kelawan umroh amilang ngamalo sapa muhrim bil haji muhrim bil haji Allah ya Rabbi ya Karim ya Allah ya Rabbi ya Karim. Jadi tengah ini dia akan kalau ada orang itu kehilangan kesempatan wukuf di Arafah, maka ya gimana lagi? Dia solusinya adalah dia harus tahallul dengan cara melaksanakan segala amalnya umroh. Kan karena kan haji kan intinya kan nang wukuf di Arafah toh, Pak. Nah, kalau dia kok kehilangan kesempatan untuk melaksanakan apa? Wukuf di Arafah, maka solusinya dia itu melaksanakan segala amalnya umroh kemudian wis dia selesai. Tapi niki wal yakdi ma'damin niki wal yakdilan becik. Wal yakdilan becik ngodoni an becik ngodoni sapa sahas becik ngodoni sapa sahas sapa muhrimul haji niku wau. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Ma'damin serta nidam ayat bahu fi hajjatil qada'i wujuban. Ya. Jadi nanti wajib bersamaan dengan dam. Ini nanti dia sembelih tatkala dia melaksanakan hajjatil qada'nya, haji qada'annya. Pun waliyak di ma'damin wa muhsarun aja ahal biniyatin wal halki ma'damin hasol wa muhsarun utawi wong kang den kepung musuh wa muhsarun utawi wong kang den kepung musuh iku ahalla tahallula sapa muhsar tahallula sapa muhsar biniyatin kelawan niat wal halqi wal halkilan kelawan nyukur makdamin serta nidam hasola kang hasil abadam. Ya, kalau ada orang itu posisinya dikepung oleh musuh, pokoknya nggak harus musuh sih, pokoknya orang yang menghalangi dia untuk menyempurnakan hajinya. Maka kalau seperti itu solusinya dia nanti tahallulnya dengan niat, kemudian mencukur bersertaan dengan menyembelih terhadap damnya, hewan damnya. Pun niku ngaten bab muharramatil ihrami. Ya Allah ya Rabbi ya Karim tasik kirang 20. Kurang lebih 20-an lah. Ya Allah ya Rabbi ya Karim bab muharramatil ihram taiki bab mertelaake pira-pira barang kang den haramake sebab ihram. Pira-pira barang kang den haramake sebab ihram. Harim bi ihramin musamma lubsi khita walir rajuli satrul ra'si harim. Ngaramno sapa sira bi ihramin sebab ihram musamma lubsin ing barang kang den arani pakaian. Ing barang kang den arani pakaian tapi sing khita kang den jahit apa lubesin walir rajili satrul ra'si walir rajili lan ngaramno kedue wong lanang ya walir rajilan haram kedue wong lanang sat ra'si nasab nggih sat ra'si lan ngaramno sapa sira ing kedue wong lanang satra ra'si ing nutupi sirah. Haram kalau orang sudah ihram itu untuk menutup kepala. Iki radio kejadian bisa niki ya Allah. Jadi sini jenenge wong awam, pemane wong Jawa, Pak. Iki di faisi. Kejadian ngerasane wong mbah-mbah ya, mbah-mbah umroh ya to. Kan menghormati. Haram salah satunya adalah bagi orang laki-laki haram untuk menutup
kepala. Lah mbah-mbah iki posisine kan nggawa kopiah. Lah jenenge wong Jawa ya. Wong salat ora kopiahan iki ora sah jare wong Jawa ya. Akhire dekne wis mari ihram, ora penak ora kopiahan, dekne masang kopiah ngene mangga. Iya aja sampai lalen model kayak ngene iki. Menutup kepala itu bagi orang laki-laki ketika sudah ihram enggak boleh, haram. Ojo lali, ojo gawe kopiah termasuk ini. Wa mra'atin wajhan wa tuhna sya'ri wal halqa wa tiba wa qal madufri wa mra'atin lan kedue wong wadon wajhan ing ya Allah ya Rabbi ya Karim wajhan ing nutupi wajah tulisan ora jemplas wajan ing nutupi wajah ay harum alaiha sitruhu wa tahna sya'ri lan ngelengani ing rambut wal halqalan nyukur rambut ya ora oleh watibalan wewangen waqal madufri lan ngetoki ing kuku ya di nyukur rambut ya ora oleh. Kalau posisi ihram aja nyukur rambut, kemudian memakai wangi-wangian enggak boleh. Jadi kalau memakai wangi-wangian pas ihram iku ora oleh. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Tapi sunnah sebelum ihram untuk memakai wangi-wangian. Tolong dibedakan antara wangi-wangian yang sudah tersisa, artinya dipakai pas mulai waktu masih halal belum ihram, dengan ketika posisi sudah dalam keadaan masuk di ihram itu dibedakan. Ya sama loh ya karo sing jenenge pas wae poso. Pas wae poso itu juga makruh untuk menggunakan wangi-wangian. Awade ini ya posisi poso ini ya, itu hukumnya makruh untuk menggunakan wangi-wangian. Tujuannya adalah kita itu untuk menghambakan diri orang kayak wangi-wangian ya pokoknya gak sampai kecut loh Pak. Itu gak sunnah. Bahasanya makruh untuk menggunakan wangi-wangian. Tapi saat durunge masuk subuh kita menggunakan wangi-wangian. Ngono loh. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Pun lanjut. Walam sabis syahwati kullun yujibu takhirahu ma baina syatin tu'tabu walam salan ing muqaddimae jima. Jadi mboten kula maknani umum mboten menyentuh mawon, langsung umum. Walam salan muqaddimae jima bisyahwati sertane syahwat kullun yujibu takhirahu kullun ta saben-saben suci yang sudah terlewat tadi iku yujibu majibake apa kullun takhirahu ing den pakon milihe sahas ma ing barang baina syatin kang tetep ing dalam antarane wedhus tuk tabu kang den sembelih apa syatin au asuin utawa pira-pira sok salah saten kang telu li sitatin kedue wong 6 li sitati miskin kedue wong 6 miskin au saumi salasin atau poso 3 dina bayyiti nibakno ing dalem bengi sapa sira ing niat posone bayyiti nibakno ing dalem bengi sapa sira ing niat posone ya ini hukuman. Jadi hukumannya damnya itu sendiri-sendiri beda-beda, enggak harus berupa kambing tapi sendiri-sendiri. Kalau dalam hal ini tadi yang sudah disebutkan, mulai dari pakai wangi-wangian, kemudian menutup kepala, memakai perkara-perkara yang jahitan dan seterusnya, itu nanti damnya itu dam yang mukhayyar, dam yang disuruh milih. Kamu boleh milih. Kamu boleh menebusnya dengan wedhus yang disembelih 5 juta ya Pak ya. Au asui salah satin lisitati miskinin atau cukup memberikan 6 sok. 6 sok bagi kok 6 sih.
3 sok bagi 6 orang miskin, ya. 3 sok bagi 6 orang miskin. Cara beras lebih murah iwa daripada wedhus ya. Au saumi salasi baiti, lamu pengen irit ya sikia poso 3 dina ya. Bayiti yang mana niatnya itu wajib untuk diletakkan di malam hari. Wa amtawat in litami min haqqi litama min haqqiko ma'al fasadi wal qada mudayyaqa wa amtawat in lan ngaramno sira ing nyejo ing jima lan ngaramno sira ing nyejo jima litama min haqqiko nyatakno temen sapa sira hakika nyatakno temen sapa sira litamamin maring atau hingga sempurnane haji ma'al fasadi sertane rusak wal qadalan qada wajib qada mudayyakon hale wong kang den rupekake qadae kasaumi takfirin salatin fi'tida wabil qada yahsulu malahul ada. Kasaumi kaya dene poso takfirin lan kaya dene bayar kafarah salatin lan kaya dene salat fi'tidain kelawan sembrono bil qada lan kelawan nglakoni qada yahsulu hasil apa ma barang laukan kedue al ada utawi nekani ada Jadi kaidah ngeten. Termasuk muharramat ihram adalah amdawatin atau sengaja melakukan yang namanya jima. Jadi bukan hanya muqaddimahnya mawon, tapi sampai yang namanya jima atau berhubungan. Maka kalau seperti itu tengriki dingendikaken litamami haqqiko dia nanti ma'al fasadi umroh dan juga hajinya itu nanti bisa dihukumi menjadi batal. Kalau umroh langsung batal secara total. Kalau haji dilihat dulu, kalau sebelum tahallul awal tapi setelah wukuf atau sebelumnya wala yafsudu bihi baina tahallulaini wala tafsudu bihi al umrah fi dhimnil qiran. Ya. Jadi kalau sampai ada orang umroh kok melaksanakan hubungan belum selesai, maka kalau seperti itu batal langsung umrohnya. Begitu juga haji juga nanti rusak kalau dia belum melaksanakan tahallul, ya, tahallul al-awwal ba'dal wukuf. Ya Allah ya Rabbihu ya Karim. Dan jadi hukumnya telu ya. Kalau ada sampai orang melaksanakan haji ataupun umroh kemudian dia sengaja untuk melaksanakan jima, ini 3. Pertama haji dan juga umrohnya rusak. Yang kedua dia litama min haqqiko, wajib untuk menyempurnakan hingga selesai. Ya, jadi orang kok batal marang kok batale salat mboten. Lek salat batal mari gak usah diterusno. Lek umroh haji batal gara-gara berhubungan tetap wajib disempurnakan. Dan terakhir wal qada mudayyaqah. Dan qada dalam keadaan ditadyik. Ditadyik itu disegerakan. Nanti nggih, disegerakan qadanya. Kasaumi wa takfirin salatin bi'tida, sama seperti halnya orang yang meninggalkan puasa, ya, salat, ya, kafarahnya orang yang meninggalkan puasa gara-gara dirusak dengan berhubungan itu juga qadanya mudayyak, harus disegerakan bahasanya, harus disegerakan. Dan juga orang yang meninggalkan salat secara sembrono itu ya qadanya harus disegerakan. Wabil qada yahsulu malahul ada, dan dengan qada hasillah apa-apa yang dia harusnya dia lakukan secara ada. Artinya ya nopo, kalau dia itu hajinya yang rusak dulu itu fardu, ya berarti dengan qada sudah terbebas dari kefarduan. Kalau hajinya yang dia rusakkan itu merupakan haji yang sunnah, berarti dengan qada dia sudah mengqadai perkara yang sunnah itu tadi. Allah ya Rabbihu ya Karim.
Kenapa kok harus disempurnakan haji itu walaupun sudah rusak? Beda dengan sholat. Karena dawuhnya Allah Ta'ala wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah haji dan juga umrah karena Allah. Betul. Jadi haji sampai umrah kudu sempurna. Senajan kondisinya wis batal wis rusak. Ya Allah ya Rabbi ya Karim wa sahafiz tiba warikin kafarah badanatan ilam yajid fabaqara wa sahalan sah apa qada bisabi ing dalam sabi warikin dan ing dalam budak ai iktibaran bil ada. Ya Allah ya Rabbi ya Karim kafarahu kang kafarahu ay amada alwat'a al mufsid ay amada alwat'a al mufsid terus kula lek maknani kafarahu kang nejo ngerusak kelawan jima kafaro kang nejo ngerusak kelawan jima sapa rikin ing haji kang nejo ngerusak kelawan jima sapa rikin ing haji badanatun ilam yajid fabaqarah samasyiyahu sab'u fatta'amu bikimatil badan bil bikimatil badnati fasyam. Ya Allah rupane kafaroi napa niki lho kafaroi qodhoe ya Allah kafaroi niki badanatun nyatane unta badanah ilam yajid amun ora nemu sapa sahas fabaqaratun baqarah to sapi sumasyiyahu nuli wedhus Ya Allah ya Rabbi ya Karim sumasyiyahu nuli pira-pira wedhus asam ukang pitu fatta'amu mongko nuli panganan biki matil badanati lawan aji kertone unta badanah pasyamu mongko nuli poso bil addi min amdadihi wa haruma li muhrimin wa man yahillal harama ta'arrudus sayti wa fil an'ami al mislu fal ba'iru kan na'ami. Ya Allah ya Rabbi ya Karim bil ati kelawan ngitung-ngitung ngoten nggih. Bil ati kelawan ngitung-ngitung min amdadi sang pira-pira muti ta'am. Sang pira-pira muti ta'am samenten riyen. Koma teng mriku. Terus kafarai bagi orang yang melakukan jima di waktu haji dan juga umrah ini melaksanakan badanah. Ini tidak mukhayyar ya. Ini tidak mukhayyar tapi ini murattab, diurut-urutkan. Harus urut. Yang pertama harus membayar unta badanah. Harus unta badanah. Kalau tidak ada ilam yajid fa baqarah, maka menggunakan sapi. Larang lho unta nang kono, Pak. Larang pol-polan. Fa baqarah, kemudian kalau enggak ada unta ya sapi. Kalau ada sapi sumasyiyahu sab'u ya berarti diganti dengan wedhus 7. Bayangne sak wedhus 5 juta ya. Pitu ya wis 35 ya. Fatta'amu bikimatil badana lek gak mampu wedhus itu berarti panganan dengan kalkulasi dari unta badana. Bayangane yang unta badana iku regane digawe murah dhewe nek. Unta digawe murah dhewe 50 juta ngono lah. Digawe murah-murahan. 50 juta, berarti 50 juta itu gawe panganan. Jadi pengkalkulasian dari unta badanah yang katakan 50 juta itu dijadikan makanan. Terus maranganten fasyamu, karena kan mungkin ya orang itu nggak bisa beli badanah tapi posisinya punya banyak beras dan persediaan makanan, berarti kan iso bayar kayak gitu. Fasyamu leksik gak mampu memberikan panganan dengan aji kertone, berarti dia poso. Iki syaratnya Pak. Jadi iki solusi terakhirmu ya. Lek gak kuat kabeh wis poso bil addi min amdadihi dengan cara
menghitung dari mudnya makanan dengan kalkulasi badanah. Mana tengeri kita ngindakan faya sumu angkulli muddin yauman wa hada tartibun wa ta'dil. Ini namanya damnya dam tartib dan juga ta'dil. Tartib dan juga ta'dil. Tartib ta'dil itu artinya harus urut dan ta'dil. Ta'dil itu setara loh. Pertama unta badanah turun ke sing jenenge sapi. Sapi itu masih setara loh dengan sapi gak mampu kambing 7 itu ya masih setara kan. Ini gak mampu memberikan makan dengan aji kerta atau kalkulasinya unta badan. Setara terus. Kalau gak mampu ya berarti puasa yang sekadar moodnya itu berapa. Cara duit unta badana 50 juta nih Pak ya. Bu tukokne beras iki oleh pirang kilo kuwi kok. Duduk kilo mana ya? Ton, kuintal lah kuwi kok dibagi per mute itu 1 hari. 1 mutnya itu kalau beras kan kurang lebih kisaran 7 atau 8 ons ya, 7,4 atau bahkan 8 onan ya. Enggak sampai 1 kilo. Kuintal no posone warak warak poso. Pun wa harumalan haram li muhrimin kedhe wong kang ihram waman lan wong yahillu kang manggon sepeman al harama ing dalam tanah haram apa ta'arrudus saidi ngaru-ngaru ing hayawan beburon ngaru-ngaru ing mengganggu ing hayawan ya Rabbi ya karim hayawan beburon haram bagi orang yang ihram dan juga menempati tanah haram untuk mengganggu segala bentuk syaid hayawan-hayawan beburon. Wa fil an'ami al mislu fal ba'iru kan na'ami. Wa fil an'ami lan iku ing dalem raja kaya al mislu tawi pepadan. Al mislu tawi pepadan. Jadi nanti penggantinya itu semuanya menggunakan hewan ternak. Sehingga dicontohkan dengan fal ba'iru mengko tawi unta bukan naami kaya dene burung unta. Bukan naami kaya dene burung unta. Wal kabsyu kaddabai wa anzin dabyu wa kal hamami syatu dabbun jadiyu. Wal kabsyu lan tawi wedhus kibas. Wedhus kibas iku kaddabai kaya dene anjing hutan. Kaddabai kaya dene anjing hutan. Wa anazin lan wedhus kacang wadon. Wa anazin lan wedhus kacang wadon dabyu utawi kidang wa kal hamami lan iku kaya dene dara asyatu utawi wedhus dabun utawi biawak jadyun utawi wedhus kacang awit ta'amu. Ya Allah ya Rabbi ya Karim awit ta'amu qimatan aw sauman aw sauma bi atiha ang kulli muddin yauma awit ta'amu ta panganan qimatan sang arah aji kertane aw sauma utawa poso bi atiha kelawan ngitung-ngitung ing qimah angkuli mutin sang saben-saben mu yauman ing sedina pun. Jadi niki kaedahe kan haram untuk mengganggu atau bahkan sampai membunuh hewan beburuan yang ada di tanah haram bagi orang yang menetap di tanah haram dan juga bagi orang yang sudah muhrim ya. Dan nanti andaikan sampai kok semisal menyembelih membunuh maka harus diganti dengan hewan terdekat yang mirip dari segi besar kecilnya dari hewan-hewan ternak. Sapi, kambing, dan juga unta. Contohnya, tengeriki. Fal ba'iru kan na'ami. Kalau sampai seseorang itu membunuh yang namanya burung unta. Burung unta sing iki lho, apa iki jenenge?
gulune tuwa wae lho. Itu kan namanya burung unta. Burung unta itu nanti gantine iku unta duduk sapi. Karena gedene wis disamakan dengan unta. Wal kabisut kadzabai. Kalau ada orang merusak atau bahkan membunuh anjing hutan, maka jelas gantinya adalah wedhus kibas. Kemudian wa'anazin dobyu, kalau ada orang sampai memburu kidang, maka gantinya adalah wedhus kacang perempuan. Wakal hamamis syatu, orang kok sampai memburu yang namanya doro di tanah haram, gantine wedhus, Pak. Doro diganti wedhus. Bayang nih, doro 20.000 lah. 50.000 lah gantine wedhus. Tapi memang besarnya dari segi itu sudah disamakan dengan wedhus. Dabun jadyu, kalau orang mengenal biawak berarti nanti gantinya adalah wedhus kacang pun awit to'amu, atau nanti digantikan dengan makanan sing sifate kimatan, dari segi kalkulasinya itu setara. Mbok kuwi wedhus, mbok kuwi sapi, mbok kuwi unta, nanti dikalkulasi menjadi makanan. Ausoman bi adiha angkuli mutin yauma, atau puasa tiap mutnya 1 hari. Jadi iki bahasane ta'dil tapi takhir. Napa? Ta'dil tapi takhir. Semuanya setara tapi disuruh milih, ngoten lho. Ya Allah ya Rabbihu ya Karim. Lanjut. Bil haram ikhtassa ta'amun wadamu la saumu iyakid nikahan muhrimu fabatilun waqat nabti harami radbin waqal radbin waqal antuna udrin harami fabatilun waqat nabti harami radbin waqal antuna udrin harami harimi ya. Allah bil haram ing dalam tanah haram ikhtasso, jadi khusus apa ta'amun panganan wadamulan dam lasaum ora poso yakit telah mengakati nikahan ing nikah sapa muhrimun wong kang ihram fabatilun mongko utahe nikah iku kang batal waqat ana beti harami lan ngaramno sapa sira ing megot tanamane tanah haram, megot tanamane tanah haram radbin kang teles wakal anlan bedol duna udrin kelawan tanpa udur harimi tegese ngaramno sapa sira. Dadi sing jenenge pembayaran dam-dam itu semuanya baik nanti dirupakan makanan atau berupakan hewan itu semuanya wajib untuk diberikan di tanah haram. Wow, mulai ngerti yo. Dam itu sampai triliunan ya, sampai miliaran, ratusan miliar sampai triliunan. Dan itu semuanya wajib untuk dibayarkan di sana. Artinya enggak boleh untuk dibayarkan pada orang fakir miskin yang di luar sana. Lah mongko Menteri Agama Indonesia iki request nang Arab Saudi agar sing jenenge damnya orang-orang Indonesia yang mencapai miliaran bahkan hampir triliunan itu agar bisa diberikan ke Indonesia untuk mengentas kemiskinan di Indonesia, alasannya. Tapi itu nggak boleh, ya, nggak boleh karena apa harus diberikan kepada masakinil haram, fuqara'il haram. Bon. La saumu ya, kalau puasa nggak wajib di tanah haram, tadi 3 hari di sana, 7 hari di rumah. Monggo. Iya akid nikahan muhrimu fabatilun. Kalau orang muhrim kondisinya ihram kok sampai mengakati nikah, maka kalau seperti itu batal, nggak sah. Waqat anabati haram irad bin waqal antuna udrin harimi. Nggak boleh untuk mematahkan atau bedol, mencabut ya. Ya Allah ya Rabbihu ya Karim. Haram
ya, tanamannya tanah haram. Kitabul bai' ya Pak, keren jadi Pak. Ya Allah. Kitabul bai' utahe iki kubab mertelakake bek dodol tinuku nama yang mestine sapa bek bil ijabi kelawan ijab abi qabulilan kelawan qabule qabulan kelawan qabule ijab awis di jabin utawa amrih ijab awis dijabin utawa amri ijab wa innama yasihu bil ijabi wa bi qabuli awis dijabi. Jadi hukumnya nanti sah yang namanya jual beli kalau ada ijab qabulnya atau bukan ijab qabul tapi istijab. Istijab niku kalau ijab qabul niku kan saya beli HP-mu ini dengan harga 1 juta semisal. Orang dikabul yo tukunan dengan harga segitu. Ada kalanya istijab itu ya langsung sekian ya. Saya jual kemudian saya beli. Itu yang namanya ijab dan juga qabul. Bisa nanti istijab. Istijab itu orang yang menjual itu enggak menawarkan, enggak mengijabi. Kita ya enggak mengkabul bahasanya. Kita langsung istijab wis tak tukune ngene. Itu boleh. Fitohirin muntafa'an bihi kudira muntafa'an bihi kudira muntafa' fitohirin muntafa'in bihi kudir taslimuhu milkin lidil akti nudir. Ya Allah ya Rabbihu ya Karim afit tahirin ing dalam barang kang suci muntafa'in kang kena den alap manfaat wabihi tahir kudira kang den kuasani apa taslimuhu den serahakene tahir milkin tur dadi tur miliki tur den miliki lidil akti kedhe wong kang ngakati nudiratur den tingali nudiratur den tingali. Ya Allah ya Rabbihu ya Karim nudiratur den tingali. Pun in ainuhu ma'al mamarritu alami awasuhu wa qadru ma fid dimami ilahuna wallahu alam bissawab. Mbuh koyo le piro kuwi. Bet kepiro ndak ngerti aku. Sik merombak akeh sing salah hitungan-hitungan bete.